Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Jepang terkenal sebagai negara yang mampu membangun infrastruktur berskala besar, salah satunya adalah proyek Tokyo Bay Aqua Line. Jalan tol ini dibangun dengan waktu yang lama karena sangat rumit, meliputi pembuatan pulau buatan dan terowongan di bawah laut. Pada masa lalu, orang Jepang menyebut Teluk Tokyo dengan nama Edo. Pada periode tahun 1568 sampai 1600, wilayah ini dikenal sebagai Teluk Edo. Pada tahun 1868, Jepang mengalami perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah modernisasi infrastruktur. Pemerintah Jepang saat itu merubah wajah kota Tokyo dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melakukan reklamasi di Teluk Tokyo. Awalnya, reklamasi bertujuan untuk memperbesar pelabuhan, dan reklamasi tanah ini terus dilakukan hingga sekarang. Teluk Tokyo memiliki peranan penting dalam sejarah ekonomi dan kehidupan kota Tokyo. Wilayah di sekitar teluk merupakan pusat perdagangan, industri, dan transportasi yang vital. Teluk Tokyo juga merupakan pintu masuk utama bagi kapal yang menuju pelabuhan Tokyo. Selain itu, Teluk Tokyo juga berfungsi dalam upaya perlindungan dari bencana alam, terutama dari ancaman tsunami. Tokyo merupakan kota metropolitan yang padat penduduknya, sering terjadi kemacetan, sehingga pemerintah Jepang membuat proyek jalan tol untuk menghubungkan kota-kota penting di Tokyo. Tokyo Bay Aqua Line adalah jalan tol yang sebagian besar terdiri dari gabungan jembatan dan terowongan di bawah laut yang melintasi Teluk Tokyo di Jepang. Jalan tol ini menghubungkan kota Kawasaki di prefektur Kanagawa dengan wilayah lainnya. Perjalanan antara dua wilayah tersebut sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 90 menit menggunakan kapal feri, namun setelah dibangunnya jalan tol Tokyo Bay Aqua Line, perjalanan hanya memakan waktu 15 menit. Jalan tol Tokyo Bay Aqua Line memiliki panjang total 23,7 km, termasuk jembatan sepanjang 4,4 km dan terowongan sepanjang 9,6 km yang berada di bawah Teluk Tokyo. Terowongan ini merupakan terowongan di bawah laut terpanjang keempat di dunia. Tokyo Bay Aqua Line terdiri dari dua bagian utama, yaitu Jembatan Umi Hotaru dan terowongan Tokyo Bay. Pada Jembatan Umi Hotaru, terdapat sebuah pulau buatan yang dibangun di tengah Teluk Tokyo. Pulau buatan ini memiliki berbagai fasilitas seperti restoran dan lain-lain, dan menjadi populer di antara wisatawan dan pengendara yang melintasi jembatan tersebut. Untuk membangun jalan tol ini, diperlukan biaya sebesar 11,2 miliar yen, atau setara dengan 162 triliun rupiah. Pembangunan dimulai pada tahun 1966 dan dibuka untuk umum pada tahun 1997. Proses perencanaannya membutuhkan waktu 23 tahun, sementara masa konstruksinya memakan waktu 9 tahun. Bagian paling sulit dalam proyek jalan tol ini adalah membangun terowongan di bawah lautnya. Hal ini disebabkan oleh lokasinya yang berada di area seismik yang aktif, terdapat tanah lunak, dan tekanan air yang tinggi. Terowongan di bawah lautnya dimulai dari 4 sisi, yaitu sisi kiri dan kanan, serta 2 sisi di bagian tengah. Nantinya, mesin bor akan saling bertemu. Untuk itu, di bagian tengah Tokyo Bay Aqua Line, dibangun dinding penahan tanah atau retaining wall. Struktur berbentuk silinder yang dibangun di tengah laut ini memiliki diameter 200 meter dan panjang 114 meter di bawah permukaan air laut. Saat ini, struktur tersebut berfungsi sebagai ventilasi, tempat perawatan fasilitas, dan sebagainya. Selain sebagai ventilasi, pulau buatan Umi Hotaru sebelumnya juga digunakan untuk memasukkan mesin bor terowongan.
Dalam pembangunan terowongan bawah laut, digunakan mesin bor terowongan, TBM, yang berdiameter 14 meter. TBM tersebut dibawa dengan kapal tongkang dalam beberapa bagian, dan setelah tiba di lokasi, bagian-bagian TBM tersebut dimasukkan menggunakan derek yang dapat mengangkat beban hingga 4.000 ton. Mesin bor tersebut memiliki berat 3.000 ton. Dalam proses penggalian terowongan, mesin bor juga melakukan proses ring building secara otomatis. Ring building terdiri dari segmen-segmen beton pracetak yang digunakan untuk membentuk dinding terowongan. Berat masing-masing segmen sekitar 10 ton. Nantinya, mesin bor akan menyatukan segmen-segmen tersebut secara otomatis dan mengencangkan dengan baut ketika mesin bor bergerak maju. Beton pracetak akan membentuk lapisan terowongan di belakang mesin bor untuk mencegah runtuhnya tanah hasil galian. Material hasil pengeboran akan dikirim melalui pompa dan dibawa ke permukaan laut. Material tersebut akan diproses lagi sehingga dapat digunakan sebagai material konstruksi untuk pembangunan terowongan bawah laut. Pengerjaan terowongan bawah laut ini dilakukan selama 24 jam non-stop, meskipun cuaca sedang buruk, proses pengerjaannya tetap berlangsung. Jumlah total terowongan yang dibangun di bagian tengah adalah 4, dengan 2 terowongan di sisi Kawasaki dan 2 terowongan lagi di sisi Kisarazu. Masing-masing terowongan memiliki diameter 13,9 meter dan berada pada kedalaman 28 hingga 31 meter di bawah laut. Setelah terowongan selesai dibangun, terowongan ini akan terhubung dengan pulau buatan Kisarazu yang juga dikenal dengan nama Pulau Umi Hotaru. Pulau Umi Hotaru merupakan area istirahat yang berada di tengah laut, tepatnya di jembatan ini. Pulau buatan ini memiliki struktur lahan parkir dengan 5 lantai yang berisi restoran, toko, hingga anjungan pengamatan. Pulau buatan Umi Hotaru hanya dapat diakses melalui gerbang tol dengan biaya tol sekitar 3.000 yen atau sekitar Rp300.000 jika menggunakan mobil pribadi. Itulah ulasan tentang Tokyo Bay Aqualine, proyek besar di Jepang yang merupakan jalan tol yang melintasi Teluk Tokyo. Proyek ini merupakan bukti kemampuan Jepang dalam membangun infrastruktur berskala besar dan telah memberikan dampak positif dalam memudahkan transportasi dan pertumbuhan ekonomi di kota Tokyo. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.